novel coronavirus yang baru-baru ini. Pertanggal 27 Januari 2020, itu ada 2.700 orang terjangkit dan juga 80 orang meninggal dunia. Novel coronavirus ini pertama kali diidentifikasi pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Saat itu ada seorang pria berumur 61 tahun, dia menderita pneumonia yang parah, dan sayangnya pada tanggal 6 Januari kemarin dia meninggal dunia karena respiratory failure, gagal ginjal, dan organ failure lainnya. Nah, pria ini adalah seorang pelanggan reguler di Huanan Seafood Market yang diduga merupakan outbreak dari virus ini. Di sana, manusia, binatang segar, bahkan binatang liar sekalipun itu bercampur menjadi satu, sehingga tempat ini pas banget untuk virus ini cepat banget menyebarnya. Soalnya sama kayak SARS yang sempat mewabah pada tahun 2002 sampai 2003 dan MERS di tahun 2012, novel coronavirus atau COVID-19 ini termasuk zoonotic virus disease. Artinya, virus ini bersumber dari hewan, tepatnya kelelawar, yang kemudian berlanjut ke binatang lain sebagai carrier. Baru setelah itu menginfeksi manusia. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai novel coronavirus ini. Jadi, virus secara general tidak termasuk dalam living organism layaknya bakteri. Karena dia itu akan aktif kalau lagi ada di dalam host cell. Jadi dia tuh berfungsi kayak parasit gitu di berbagai macam makhluk hidup, baik binatang maupun manusia. Nah, virus itu sendiri ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada DNA virus dan yang kedua ada RNA virus. Nah, bedanya apa? Di dalam host cell, metabolisme sel itu banyak bergantung dari proses protein biosintesis, di mana DNA itu ditranskripsi menjadi RNA, terus ditranslasi menjadi protein. Nah, DNA virus ini fokus untuk menyerang proses transkripsinya, sementara RNA virus itu lebih fokus menyerang proses translasi. Nah, novel coronavirus ini termasuk dalam golongan RNA virus. Sementara itu, novel coronavirus juga adalah positive sense RNA virus. Apa itu sense? Jadi, dia tuh bisa aktif begitu dia masuk ke dalam host cell. Struktur molekul dari novel coronavirus itu kayak gini. Genom atau genetic material yang merupakan biner dari RNA itu dilindungi oleh protein yang namanya helical capsid. Yang dilakukan oleh virus setelah masuk ke dalam host cell adalah satu, membuat kopi dari genom material, dan yang kedua, membuat viral protein, yaitu komponen dari badan virus, capsid. Karena novel coronavirus itu termasuk membran virus, jadi bagian luar helical capsid itu dilindungi lagi oleh lipid bilayer atau protein. Karena novel coronavirus ini termasuk membran virus, jadi bagian luar helical capsid dilindungi lagi oleh lipid bilayer dan juga protein. Ini penting karena gara-gara membran ini, tubuh kita dan sistem imun kita itu tidak bisa mengenali atau tidak bisa mengidentifikasi virus sebagai foreign object. Kenapa bisa begitu? Soalnya lapisan ini diambil dari retikulum endoplasma atau biasa disebut RE dan juga Golgi aparat atau badan Golgi, dan proses ini terjadi waktu si virus ini mau keluar dari host cell tersebut. Nah, coronavirus yang ada di manusia biasanya nyebabin sakit yang ringan sampai sedang di upper respiratory tract. Itu adalah dari hidung, faring, sampai dengan laring. Dan biasanya sakitnya itu nggak berlangsung lama. Simptomnya hidung melar, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan juga nggak enak badan. Selain itu, si coronavirus ini juga nyebabin sakit di bagian lower respiratory tract, dari trakea sampai bawah. Itu bronchus alveolus, contohnya itu ada sakit pneumonia dan juga sakit bronkitis. Hasil analisis pada 41 pasien pertama yang didiagnosis dengan COVID itu nunjukin bahwa cara kerja virus ini tuh mirip banget sama dengan cara kerjanya SARS dan juga MERS. Sama dengan dua coronavirus ini, novel coronavirus juga nyebabin pneumonia. Nah, bedanya tuh kalau di virus yang baru ini jarang nyebabin hidung melar dan juga diare. Thermal scanning kemungkinan juga nggak cukup, karena orang pertama kena tuh nggak nunjukin simptom sama sekali. Jadi dia cuma jadi carrier aja. Hal yang bisa kita lakuin untuk hindari novel coronavirus ini adalah yang pertama cuci tangan, terus tutup mulut kalau lagi bersin menggunakan siku seperti ini. Lalu hindari kontak dengan orang yang diduga terjangkit. Jika nunjukin simptom, segera periksa ke dokter dan hindari konsumsi daging mentah atau undercooked. Nah, sekarang pengetahuan kita tentang novel coronavirus ini kurang lebih sudah bertambah ya. Nah, buat teman-teman semua, jaga kesehatan. Jika tidak ada perlu yang mendesak, stay at home aja. Jangan lupa selalu berdoa sama Tuhan Yang Maha Pengasih. And see you.